Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan lihat sebuah video. Dan video kali ini yang mau aku lihat, ini sebuah video berjudul Demokrasi Malaysia tak sama dengan Indonesia. Nah itu dia judulnya. Ya jelas sih, menurut aku ya demokrasi setiap negara itu kan berbeda ya guys ya. Ya saya sih. Oke. Daripada kita penasaran sih, langsung aja deh kita putar dulu videonya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita lihat dulu video kali ini. Kira-kira demokrasi di Malaysia itu seperti apa sih, dan demokrasi di Indonesia itu seperti apa juga. Langsung ya kita play dulu video kali ini. Kalau aku lah orang Indonesia, aku pilih Ganjar Pranowo. Okay? Aku pilih Ganjar Pranowo, katanya gitu. Kalau aku lah katanya. Kan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Waalaikumsalam. dengan kami di channel ini. Ya, Indonesia baru saja usai menggelar pesta Betul. demokrasi pemilihan umum tahun Ya, 2024. tepatnya tanggal 14 Februari 2024 ya. Anggota legislatif dari DPD, DPR Pusat, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Ih, Kota. banyak banget kemarin. Namun perkembangan pelaksanaan pemilu masih terus diliput oleh berbagai media, baik dalam dan luar negeri. Betul. Dan sejak Bahkan sampai pemilu sosmed kayaknya ya. 2024, media-media negara tetangga seakan menjadikan pemilu 2024 sebagai hot news. Ya, bukan hot news lagi, emang udah kayak pun memberikan apa ya? ragam ulasan dengan perspektifnya masing-masing. Nah kita tak nampak pun berlaku dekat Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada 1927 lagi. Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka yang dipertontonkan kepada halayak ramai. Pemilu pilihan raya umum 2024 Indonesia ataupun Pilpres, pilihan raya Presiden Indonesia 2024. Aku tak nak cakap mengenai siapakah yang akan jadi presiden ataupun Prabowo, Ganjar, sama Anies Baswedan. yang akan ditentukan. Aku nak cakap mengenai dengan pesta demokrasi di Indonesia yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia. Yang mana Wow. Indonesia sekarang ini pesta demokrasi sangat biasa berada pada tahap yang sangat-sangat berbeza kalau nak Sudah. dibandingkan dengan Malaysia. Diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Kalau Kak yang apa? sepanjang kempen Itu. presiden dan presiden calon-calon yang Kocek. diorang sekarang lebih terbuka. Ya betul banget, kemarin debat capresnya tuh memang terbuka banget ya guys, ditayangkan di televisi. Ternyata nggak ditemukan di Malaysia. Diorang sertai debat secara terbuka. Diorang bagi tahu apakah diorang punya janji dan apakah tawaran diorang yang untuk bawa Indonesia ni ke satu tahap yang lebih tinggi selepas era Joko Widodo selama ini. Sebenarnya kita tak nampak pun berlaku dekat Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada Alasannya kenapa? Kenapa nggak? lagi. Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka yang dipertontonkan kepada halayak ramai. Contohlah kalau PRU pada tahun 2022, PRU 15 kita tak nampak pun ada debat yang disiarkan secara live. Orang ada yang cakap debat ni bukan budaya Malaysia, bukan budaya Melayu. Lepas tu aku nak tanya korang, kalau lah debat tu bukan budaya Melayu, adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama, politik kenegerian ataupun kedaerahan untuk meraih undi? Kalau korang tengok Indonesia sekarang, pesta demokrasi diorang tak cakap pasal kebencian agama, diorang tak tanamkan kebencian bangsa ke tuduh orang rasuah sini sana kan. Tak. Aku boleh katakan kalau korang tengok diorang punya kempen kempen daripada calon Prabowo Subianto, iaitu Menteri Pertahanan Indonesia lah. Dia punya pasangan adalah Gibran Rakabumi, iaitu anak kepada Presiden Joko Widodo. Yang mana kempen dia ni lebih kepada mendekati orang muda. Kalau kau tengok dia punya kempen, kau takkan percaya dia ni adalah Menteri Pertahanan, dia ni bekas Panglima Tentera Indonesia. Wah, Bapak Prabowo ini memang the best banget. Dia ni Bapak Menteri Pertahanan. Orang nak tengok dia menari, dia punya tagline tu gemoy. Dan perkara ni Gemoy. tak nampak pun dekat Malaysia ni. Rasanya Malaysia ni belum boleh menerima pembaharuan macam ini. Kayak nggak terbuka kali ya. Perkara sama dilakukan oleh calon daripada parti pemerintah, parti PDIP, iaitu Ganjar Pranowo dan dia punya pasangan Mahfud MD. Kalau kat Malaysia ni, pilihan raya umum, orang kata dia punya tagline lah, selamatkan Malaysia, Malaysia baharu lah, apalah. Tapi Indonesia ni, Ganjar Pranowo punya kempen adalah pergi mana-mana, tangan macam ni, jari macam ni untuk raih undi, salam metal. Maksud salam metal tu adalah diorang ni sebenarnya nak dekati pengundi. Jadi bila dia nak dekati pengundi, dia cuba untuk meremajakan diri diorang. Waktu diorang berdebat kan, diorang pakai jaket Betul. Itu keren banget. Rasa boleh dicontohi oleh Lebih ke anak muda. Menyesuaikan karya outfit. Indonesia sekarang sedang bergerak ke hadapan dalam pesta demokrasi.
demokrasi. Yang lebih menarik lagi, setiap kali pilihan raya di Indonesia ni, diorang ni akan disokong oleh artis-artis terang-terangan ya, penyokong kepada orang. Contohnya Ganjar dengan Mahfud MD tadi, dia diberi sokongan oleh slang. Jadi kalau kau tengok kempen dia, sepanjang kempen dia, contoh di stadium Gelora Bung Bapak Karno, Prabowo pun bukan main, banyak banget ya artis yang mendukung. bagi tabur janji, Bapak Anies juga. kemudian ucapan sedikit, hiburan banyak. Itulah cara kau nak tarik undi. Bukanlah kau bagi ucapan, kau cerita si orang sini tak betul, orang sana betul. Kau betul-betul sangat ke? And then di Indonesia sekarang ni, diorang ni lebih kepada chill lah. Tak adalah sampai nak berbunuh-bunuh, tak adalah nak bunuh. Kalau dia ni jadi Perdana Menteri, kan, kalau dia jadi Perdana Menteri, then it's not. I think Malaysia should follow pesta demokrasi yang ditunjukkan oleh demokrasi yang dah letakkan negara diorang pada satu tahap yang tinggi. Itu bercakap mengenai pesta demokrasi. Siapakah 14 Februari ni akan jadi presiden dan naib presiden? Ada 3 calon, Anies Baswedan, dia punya pasangan Muhaimin Iskandar. Yang kedua adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang sebenarnya dah kalah 3 kali. Dia dah berada dia dah kalah 2 kali presiden melawan Pak Jokowi ya. Dia partner dia anak kepada Jokowi, Ibrahim Raka Bumi. Dan yang ketiga adalah bekas Gubernur Jawa Timur, iaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi daripada 3-3 ni, secara atas kertasnya, secara survey memanglah Prabowo Subianto yang menang, sebab dia punya pengaruh sangat luar biasa dan partner dia tu anak kepada Jokowi. Jadi influence tu ada kat dia orang. Tapi sedikit kontroversi. 14 Februari ni mustahil akan berlaku satu pusingan. Sebab kalau korang nak jadi presiden, naik presiden, mana-mana calon kena menang lebih 50%. Tapi kalau kurang daripada 50%, dia akan masuk kepada putaran kedua atau pusingan kedua yang dia akan diadakan pada Jun nanti. Kalau aku Indonesia, aku tak pun Prabowo Subianto. Sebab rekod dia buruk. Bekas Panglima Angkatan Tentera dipecat pada tahun 1998. Tanya waktu 1998 reformasi, cara dia handle orang yang berdemonstrasi. Indonesia ni kan popular dengan tak puas hati turun jalan, tak puas hati turun jalan. Jadi Prabowo ni dia sangat popular dengan tiada jalan lain kecuali militer. Jadi red flag sikit lah Prabowo Subianto ni kan. Sebab dia punya track record buruk, and then umur dia pun dah 75, dah pernah kalah 3 kali. Jadi kenapalah nak kena angkat dia jadi presiden Indonesia? Tak payah kau nak pilih bekas Panglima Tentera kan. Sebab kita bukan nak pergi berperangan, kita nak someone yang cool like Jokowi. Sebab apa? Sebab Jokowi ni dia sangat chill. Dia tahu orang Indonesia ni suka berdemonstrasi atas jalanan dan dia tak gunakan kekerasan. Dia tahu bila kau dah penat, kau akan balik kan. Tak macam Prabowo. Waktu 1998 berapa ramai yang tinggal atas jalan dia. Jadi kalau akulah orang Indonesia, aku pilih Ganjar Pranowo. Ya, masa silam salah satu calon presiden memang menjadi masalahnya bagi rakyat Indonesia. Ganjar Pranowo ni dari partai PDI, dia harusnya ada Ibu Megawati. Sebelumnya Pak Jokowi juga dari partai itu, jadi kita ada merasakan gimana gitu ya. Jadi maulah dari partai lain kayak gimana sih gitu. Sementara kondisi saat itu pun ditengarai ada campur tangan politik tingkat internasional yang berusaha untuk menggagalkan langkah. Jadi banyak banget ya kontroversi dari pasangan capres kali ini ya. Dan rakyat Indonesia tidak semuanya terjebak dengan isu-isu. Tapi di Indonesia sendiri sih kayaknya lebih banyak tuh pendukung Bapak Prabowo dan juga Bapak Anies Baswedan. Hasil itu cepat atau quick Dua ini. Prabowo terpilih menjadi presiden. Ya, pemilu Indonesia merupakan sebuah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat. Dan bagi kita Indonesia memang sudah hidup dalam nuansa perbedaan. Namun perbedaan pilihan politik tidak menjadikan sesama warga negara untuk terus mempertahankan identitas pilihan politiknya. Karena pembangunan negara tidak berdasarkan identitas politik, akan tetapi berdasarkan demokrasi Pancasila. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia dan warga negaranya harus terus menata pembangunan. Dan kestabilan dunia politik itu sangat diperlukan dalam menjalankan roda pembangunan Indonesia. Akan tetapi fungsi kontrol dari berbagai lembaga ataupun dari masyarakat harus tetap dijalankan. Oke, demikian sekilas video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, itu dia videonya ya. Oke, tapi sampai sekarang sih udah tanggal berapa nih? 22 ya, 22 Februari 2024. Belum tahu kejelasannya saya. Ada yang bilang ini isu-isu aja sih, ada yang bilang terjadi kecurangan gitu. Dan katanya pemilu yang khusus pemilihan presiden tuh bakalan diulang lagi, tapi nggak tahu kepastiannya kayak gimana guys.
katanya ada kecurangan tapi kita nggak tahu gitu ya, kecurangan seperti apa gitu guys. Kalau berita sebenarnya sih yang bilang kecurangan itu kayak apa ya, kemarin kayak ini kayak pakai data rekap gitu ya, kayak aplikasi gitu. Kalian rekapnya itu misalnya bapak ini tuh di sini tuh cuman 60 gitu suaranya, tapi tiba-tiba pas rekap nyampe itu nyampe ke berkali-kali lipat gitu jumlahnya, kayak gitu katanya guys. Jadi aku kurang tahu juga ini pastinya. Yang pasti sih siapapun pemimpin Indonesia ke depannya, aku coba berharap bisa membawa Indonesia semakin maju, bisa membuat rakyat semakin sejahtera, dan tentunya pemimpin yang amanah pastinya guys. Nah, siapapun itu kita harus dukung, karena bagaimanapun dia adalah pemimpin dari negara kita. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup. Nah sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.